Elisabeth Báthory juga dikenal sebagai Báthory Erzsébet dalam bahasa Hungaria. Hidup di Hungaria dalam rentang waktu dari 7 Agustus 1560 hingga 21 Agustus 1614. Keluarganya dikagumi karena terlibat dalam perlawanan melawan Turki Utsmani. Namun, dalam sejarah Hungaria dan Slovakia, dia justru terkenal karena kekejamannya dalam pembunuhan berantai dan disebut sebagai wanita berdarah dingin dari Kecé, sekarang Atis. Dia dan 4 asistennya didakwa karena menyiksa dan membunuh sedikitnya 650 wanita muda setelah kematian suaminya. Kemudian dia dikurung di istana Atis pada tahun 1610 dan tinggal di sana selama sisa hidupnya. Báthory lahir di Hungaria pada tahun 1560. Pangeran Stephen Báthory merupakan kakek Elisabeth Báthory, salah satu ksatria yang memimpin pasukan Fred Dracul ketika ia merebut kembali kendali Wallachia seabad sebelumnya. Elisabeth adalah keturunan Jos dan Anna Báthory, yang pada saat itu adalah anggota salah satu keluarga bangsawan terkaya di Hungaria. Keluarga besarnya termasuk selebriti terkenal, sepupunya seorang kardinal dan Perdana Menteri Hungaria. Bahkan Stephen, pamannya, kemudian memerintah Polandia di masa depan. Terlepas dari ketenaran dan kekayaan mereka, keluarga Báthory memiliki kisah keji yang tersembunyi di baliknya. Salah satu pamannya diduga merupakan pemuja setan dan penyembah berhala. Sementara salah satu sepupunya yang lain diduga memiliki penyakit mental dan senang melakukan kejahatan seksual. Elisabeth menikah dengan Pangeran Ferenc Nadasdy pada tahun 1575 di usia 15 tahun, selisih 10 tahun lebih tua darinya. Elisabeth memberinya nama Báthory untuk menghormati suaminya karena suaminya berasal dari kelas bangsawan yang lebih rendah. Elisabeth tidak mengubah nama belakangnya menjadi Nadasdy, dia tetap menggunakan nama Báthory. Kemudian, kedua pasangan ini tinggal di Kastil Atis, sebuah kastil yang bertengger di atas pegunungan dengan pemukiman Atis terletak di sebuah lembah di bawahnya. Karena Konferens menghabiskan lebih banyak waktu melawan Kekaisaran Ottoman di medan perang, membuat pasangan ini jarang menghabiskan waktu bersama. Ferenc menjadi terkenal karena keberaniannya di medan perang dan mendapatkan gelar pahlawan hitam Hungaria, dan ia dihormati sebagai pahlawan. Elisabeth yang masih muda tentu saja selalu merasa kesepian karena sering ditinggal oleh pasangannya. Dia dikabarkan memiliki kebiasaan memuji daya tariknya dan memiliki banyak kekasih gelap yang menemaninya saat pasangannya pergi. Elisabeth bahkan pernah meninggalkan rumah dengan salah seorang kekasihnya. Namun, pada akhirnya memutuskan untuk kembali dan suaminya memaafkannya. Walaupun sudah mendapat maaf dari suaminya, ketergantungan Elisabeth pada pemenuhan seksual yang menyimpang tidak berubah. Hal ini diperkuat bahwa hubungan Elisabeth dengan bibinya Kontes Clara Báthory membuktikan bahwa ia merupakan biseksual. Suatu saat, salah satu pembantu terdekatnya, Dorothea Sentes, yang juga dikenal sebagai Dorka, mulai mempengaruhi Elisabeth dengan mengajarkan satanisme. Elisabeth mulai menyiksa pembantu muda lainnya untuk kenikmatan seksual sebagai akibat dari pengaruh Dorka. Selain Dorka, Elisabeth memiliki banyak pembantu dekat lainnya yang bekerja untuknya, seperti seorang pembantu bernama Anna Darfula yang merupakan pasangan sesama jenis Elisabeth. Elisabeth mengubah istana Atis menjadi sarang ketakutan dan serangan seksual dengan bantuan pembantu-pembantunya itu. Gadis-gadis muda yang akhirnya menjadi pelayannya mengalami berbagai macam siksaan, termasuk dicambuk, diikat, sampai benar-benar telanjang dan menggunakan senjata lainnya untuk melukai bagian tubuh tertentu korbannya. Setelah Ferenc meninggal pada tahun 1600, era teror yang sebenarnya dimulai. Elisabeth menyadari penurunan kecantikannya pada saat dia mendekati usia 40 tahun.
Kulitnya mulai menua, walaupun kerutan pada usia itu wajar. Namun, tidak bagi Elizabeth. Ia adalah seorang perfeksionis dan pengagum kecantikan, sehingga dia akan berusaha keras untuk mempertahankan kecantikannya. Suatu ketika, rambut Elizabeth pernah secara tidak sengaja ditarik oleh seorang pelayan yang sedang menyisirnya. Elizabeth pun marah dan menampar gadis malang itu. Hidung gadis itu mengeluarkan darah yang jatuh di atas telapak Elizabeth. Dari sanalah Elizabeth meyakini bahwa darah gadis-gadis muda bisa sebagai ramuan untuk menjadikannya awet muda. Elizabeth pun memerintahkan pembantu yang lain untuk melucuti pakaian gadis malang itu dan mengiris urat nadinya hingga darah segar keluar dari tangan gadis itu dan kemudian diletakkan di bak mandi. Setelah gadis itu meninggal karena kehilangan darah, Elizabeth menggunakan genangan darah itu untuk mandi dan berendam. Dia menemukan apa yang dia pikir sebagai rahasia awet muda. Setelah semua pelayan mudanya meninggal, Elizabeth mulai mempekerjakan gadis-gadis muda dari desa-desa terdekat untuk bekerja sebagai pelayan di istananya. Mereka semua diikat di bak mandi dan kemudian masing-masing pembuluh darah mereka disayat sampai darah mulai menetes ke bak mandi. Elizabeth sering duduk di genangan darah sementara dia melihat korbannya mati kehabisan darah. Elizabeth kadang-kadang akan mengonsumsi darah gadis-gadis untuk mendapatkan apa yang dia sebut sebagai kecantikan batin. Elizabeth mulai merasa dari waktu ke waktu bahwa darah gadis-gadis desa tidak cukup untuknya. Elizabeth menginginkan darah gadis bangsawan yang malang karena dia percaya mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kemudian, dia menculik wanita bangsawan untuk dijadikannya korban. Namun, hal itu membuat banyak pihak curiga. Gadis bangsawan yang hilang segera menarik perhatian bangsawan lain, orang-orang yang berpengaruh, dan bahkan raja. Gorgi Turzo, sepupu Elizabeth sendiri, memimpin pasukan yang melakukan kunjungan dadakan ke istana Athis pada tanggal 30 Desember 1610. Pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Athis membuat mereka semua ketakutan. Di atas meja ruang makan ditemukan tubuh seorang gadis yang kehilangan banyak darah. Selain itu juga ditemukan yang masih hidup dengan kondisi sekarat. Beberapa yang lainnya ditemukan terikat pada sebuah tiang dengan kedua pembuluh darahnya terpotong dan berlumuran darah. Banyak gadis ditahan di area penjara saat mereka menunggu giliran untuk dieksekusi. Kemudian, lebih dari 50 mayat yang sebagian besar semua mulai membusuk ditemukan di ruang bawah tanah. Setidaknya 650 nama dicatat pada persidangan Elizabeth Bathory tahun 1611. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh berbagai sumber, nama-nama itu diambil, termasuk bangsawan dan rumah tangga petani. Elizabeth tidak pernah dibawa ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan dijatuhi hukuman mati. Elizabeth dijatuhi hukuman oleh Raja Hongaria dengan dikurung hingga dia menghabiskan sisa hidupnya di istana Athis. Setelah mendapat perintah raja, kemudian dibangunlah dinding yang mengelilingi di sekitar kamar Elizabeth, hanya menyisakan sedikit celah untuk pintu masuk makanan dan minuman. Hingga suatu hari seorang penjaga melihat makanan Elizabeth tidak tersentuh 1 hari penuh pada tahun 1614, atau 4 tahun setelah dia dikurung di kamarnya sendiri. Kontes tampak berbaring di lantai dengan wajah menghadap ke bawah ketika penjaga mencoba mengintip ke dalam. Akhirnya, pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory, the Blood Countess, meninggal dunia di usia 54 tahun.